والنور يهدي الحائر الضياء وفي الحسر ظل المرسلين اللواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الحافظين السماء بها أمطرت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sehat berkah berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Masih bersama saya dan selalu bersama saya. Terima kasih untuk penggemar setia, penonton setia channel Kidiwantoro. Saudaraku, di video kali ini saya hanya sharing saja. Seperti beberapa waktu lalu saya sharing tentang kisah nyata seseorang yang sukses di alam dia melakukan amalan puasa weton, puasa di hari lahirnya sendiri. Nah, di video kali ini saya akan sharing banyak juga yang sukses karena dia mengamalkan sholawat Jibril, ya. Nah, sholawat Jibril apa sih? Bagi teman-teman saudaraku yang belum tahu, sholawat Jibril adalah sebuah sholawat yang sangat pendek sekali, ya. Jadi pendek sekali. Ini sholawatnya bunyinya Sallallahu ala Muhammad, ya. Jadi pendek sekali, ya. Ada sholawat nariyah yang lumayan panjang, ya, dan sholawat-sholawat lain. Tapi ini disebut kenapa disebut sholawat Jibril? Karena banyak rahasia yang mungkin tidak bisa saya ungkapkan di video ini, tapi salah satunya itu tertulis dalam sayap malaikat Jibril. Ceritanya seperti itu, ya. Lalu sholawat Jibril sebenarnya saya sudah dapat ijazah bertahun-tahun yang lalu. Beberapa guru saya, ya, dan lain-lain mengatakan ini sholawat yang erat atau hubungannya dengan duniawi, materi. Nah, yang perlu kita jelaskan, saya jelaskan di sini adalah silahkan bersolawat tapi jangan niatkan untuk duniawi, ya. Ketika niat kalian untuk duniawi, maka hanya duniawinya saja yang datang, hanya materinya yang saja yang datang, tapi syafaat kasih sayang dari Rasulullah tidak akan sampai ke kalian. Tapi ketika hati kita niat memohon syafaat dan mahabbah kepada Rasul, maka semuanya akan datang mengikuti. Itu yang perlu dipahami dulu, satu. Nah, ceritanya begini. Sesepuh-sesepuh mengatakan, ya, ini mengatakan saya langsung baca sholawat ini, ya, jika dalam waktu 1 tahun kamu tidak sukses, ya, datang ke tempat saya, maki-maki saya, omel-omeli saya, caci maki saya, ya, itu balik seperti itu, ya. Akhirnya, ya, ini termasuk pengalaman pribadi juga, ya, dari teman-teman yang share juga banyak, tapi saya ceritakan pengalaman pribadi saya sendiri. Akhirnya waktu itu saya di kondisi yang minus, ya. Waktu itu dikatakan baca 15.000 dalam 1 hari 1 malam. Jadi boleh dicicil, ya. 15.000 boleh dicicil, misalnya setiap habis sholat baca 5.000, kalau 5 waktu kan sudah 15.000, ya. Oh, lebih malah. Ya, sudah lebih. Misalnya kalian bagi saja 15.000 dibagi 5, ya, itu berapa? Ya, 3.000 atau berapa, atau mungkin setiap habis sholat 5.000, terus selanjutnya 10.000, kan cuma 2 kali. Intinya dalam 24 jam 1 hari 1 malam harus selesai 15.000. Dan dilakukan sampai kapan? Jangan tanya sampai kapan. Lakukan terus sampai kalian sukses, ya. Jangan berhenti sampai benar-benar kalian tercapai apa yang kalian inginkan. Awal-awal memang berat, ya.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kalau pengen enak nyicilnya jangan pakai tasbih yang butiran ya, pakai tasbih digital. Itu kita bisa lakukan sambil kita bicara, sambil kita masak, sambil kita makan, sambil kita aktivitas apapun. Enaknya sholawat itu bisa dibaca dan itu masuk dalam hitungan ya, jadi sambil ngomong, mencet-mencet dalam hatinya bersolawat ya, tapi kita melakukan aktivitas itu tidak apa-apa untuk sholawat ya. Saya lupa sudah berjalan berapa tahun ya, yang jelas belum sampai setahun karena kalau lebih dari setahun saya akan datang sesepuh saya akan caci maki dia. Yang jelas nggak sampai setahun ya, tapi hitungan bulannya saya lupa. Yang tadinya dulunya saya susah cari kerja, itu tiba-tiba banyak pekerjaan datang ya, datang nawarin, bukannya saya yang mencari kerja tapi pekerjaan yang mencari saya ya. Terus kerjaannya juga enak sesuai yang saya inginkan, kerjaannya nggak banyak aturan istilahnya dan lain sebagainya. Itu baru dari satu sisi kerja, belum dari sisi masukan-masukan lain ya. Tiba-tiba kita punya ide untuk sampingan ini, kita punya ide untuk melakukan sampingan itu, dan itu banyak berdatangan. Jadi dalam waktu tidak sampai 1 tahun, walaupun belum dikatakan sukses, tapi ada grafik yang meningkat, itu sudah termasuk sukses. Satu grafik saja kehidupan kita meningkat, itu termasuk sukses ya teman-teman saudaraku semua. Jadi jangan pengen baca sholawat itu terus dalam 1 tahun pengen sesuai yang teman-teman langsung pengen punya rumah 5, pengen mobil 10 ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tetap ada berlaku proses sunatullah, proses mekanisme yang Tuhan tetapkan tetap berlaku. Yang jelas nggak sampai 1 tahun kehidupan kalian akan grafiknya naik ya, mau dari ekonomi, mau dari karir ya, mau dari segala sendi kehidupan, grafik ekonomi kalian naik ya. Nah, biasanya setelah baru naik sedikit, dikasih enak dikit, terus sibuknya semakin padat, aktivitasnya semakin padat yang menghasilkan banyak uang, dia tinggalin tuh sholawatnya. Dia nggak baca lagi sholawatnya, nggak 15.000 lagi sehari. Akhirnya grafiknya belum sampai naik, sudah turun lagi. Nah, itu kendalanya, itu godaannya, itu cobaannya ya teman-temanku, saudaraku semua. Jadi tetaplah istiqomah. Artinya gini, di video kali ini saya ingin sharing testimoni saya sendiri, testimoni rekan-rekan juga banyak yang masuk, bahwa ketika kita bersolawat, ketika kita mahabbah kepada Rasul kita, ya jangan dulu utamakan materi, tumbuhkan dulu mahabbah, maka semuanya akan datang saudaraku. Ya. Bukan hanya materinya, tapi syafaatnya, tapi cintanya, semuanya akan datang. Sehingga bagi orang yang sudah menyatu dengan rasa mahabbah itu, kadang-kadang nggak berani menyebut nama beliau, karena menyebut namanya saja itu udah tahu sendirilah ya, bagi pengamal sholawat. Jadi hampir bukannya nggak mau mengucapkan nama beliau, tapi ketika nama beliau terucap, itu rasa mahabbah, cinta yang luar biasa. Jadi saya sendiri nggak berani mengucap nama beliau, cukup di batin saja. Nah, tumbuhkan rasa mahabbah itu saudaraku, tumbuhkan rasa cinta itu saudaraku yang muslim. Tumbuhkan rasa yang benar-benar bahwa kalian benar-benar cinta dan sayang dan begitu dekat dengan Rasul ya. Terus gimana bagi umat, apakah boleh mengucapkan salawat ini? Ini pertanyaan tanda kutip ya, tapi pasti ada yang bertanya seperti itu. Saya katakan boleh dan sah ya. Saya katakan boleh dan sah karena menurut pandangan keyakinan saya agama muslim, bahwa Nabi kita memberikan rahmat
untuk semua alam. Jadi rahmatan lil alamin untuk semua alam. Alam manusia ya termasuk manusianya, alam hewan, alam tumbuhan, alam jin. Dan kita harus mencontoh beliau ya untuk menjadi rahmatan lil alamin ya. Gitu teman-temanku, saudaraku. Jadi terus apakah Ki sudah sukses? Menurut saya pribadi, grafik saya naik dari sebelumnya, itu saya menganggap sudah sukses. Ada kemajuan dari sebelumnya, saya menganggap sudah sukses. Jadi dalam 1 tahun banyak kesuksesan yang saya dan teman-teman lainnya dapatkan. Bagi saudaraku yang ingin mengamalkan, silahkan amalkan sholawat Jibril ini. Kalian cukup baca dengan lembut, dengan penuh rasa cinta dan mahabbah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampai sebenarnya hitungan tidak masalah ya, tapi sebenarnya hitungan itu untuk mendisiplinkan tubuh kita, belajar disiplin. Karena kalau kita nggak didisiplinkan dengan hitungan, itu hari ini 1000, besok 500, besok 200, besoknya 100, besoknya 30, lama-lama menurun karena seikhlasnya aja, sebanyaknya, yang penting banyak. Nah, ini sebenarnya bagian dari pendisiplinan tubuh kita. Katanya mau sukses, ayo disiplin. Begitupun juga dengan pekerjaan, katanya mau sukses, ayo disiplin. Baca 15.000 kali dalam 24 jam satu hari atau 1 hari 1 malam dan boleh dicicil. Lanjutkan, teruskan, istiqomah sampai kalian sukses. Bahkan baca dan teruskan sampai akhir hayat hidup kita. Semoga sharing ini bermanfaat untuk teman-temanku, untuk saudaraku semuanya. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda junjungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.